Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mari bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bersilaturahim. Dan yang paling penting, Allah masih kesempatan umur kepada kita, sehat walafiat, sehingga kita semua bisa main HP, bisa menyaksikan lewat komputer, mungkin lewat laptop masing-masing, untuk mengikuti pengajian singkat pada malam ini. Semoga apa yang saya sampaikan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, untuk itu mari kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini saya, Allah la ilaha illallah, akan membacakan sebuah kisah. Kalau disebut kisah ya, atau lebih tepatnya dahsyatnya perjalanan mencari syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, assalamualaikum. Kita tahu bahwa namanya syafaat itu atau pertolongan Kanjeng Nabi Muhammad sangat kita harapkan. Sangat kita harapkan. Yang kita kenal dengan syafaatul uzma atau syafaat yang agung. Saudara-saudara sekalian, ini penting agar kita berharap satu saat kita akan mendapatkan syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kita mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, berangkat dari sebuah hadis bagaimana dahsyatnya hari kiamat ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ana sayyidun nas yaumal qiyamah." Kata Kanjeng Nabi, saya adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Wa hal tadruna mimma dzalika? Yujma'un nasul awwalin wal akhirin fi sa'idin wahidin. Yusmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar wa tadnuna asy-syams fayablughun nas minal ghamam wal qarbi ma la yutiquna wa la yahtamiluna. Rasulullah setelah menyampaikan, saya adalah pemimpin manusia di hari kiamat. Tahukah kalian, saat semua orang dikumpulkan di satu tempat, matahari begitu dekat, mereka menjadi bingung
dan tak kuat untuk bertahan. Maka saudara-saudara sekalian, mereka datang mencari Nabiullah Adam alaihissalam. Fayaqulun nas ala taruna ma qad balagakum ala tanzuruna may yashfa'u lakum ila rabbikum. Ayo kita mencari orang yang bisa membantu kita. Kita sekarang sudah luar biasa sengsara. Ayo kita mencari orang yang bisa memberi syafaat, yang bisa memberi pertolongan. Ayo kita cari bapak kita bersama. Kita ini adalah anak turun Nabi, yakni Nabi Adam. Fayatuna Adam alaihissalam. Kemudian mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata kepada Nabi Adam, Anta Abul Bashar, engkaulah bapak kami, engkau bapak manusia di dunia ini. Sekian miliar orang ini adalah putra-putrimu. Khalaqakallahu biadih. Allah menciptakan engkau, hei Nabi Adam, dengan kekuasaannya langsung Allah yang menciptakan. Wa nafakha fihi mir ruhi. Allah meniupkan ruhnya untuk kamu langsung. Wa amaral malaikah, dan memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada engkau, ya Nabi Adam. Karena itu tolong Nabi Adam, isfa' lana ila rabbik, bantu kami, beri syafaat. Kami ini kebingungan, apakah kami dimasukkan ke surga atau ke neraka. Tolong kami kepanasan. Coba lihat sendiri bagaimana kami kebingungan. Ala taro ila ma nahnu fihi, ala taro ila ma qad balagana. Engkau telah melihat keadaan kami seperti apa. Ternyata para jemaah sekalian, Nabi Adam mengatakan, fayaqulu Adam, Nabi Adam berkata, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Hari ini kau tahu sendiri, Tuhan kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar marah, benar-benar murka, tidak pernah murka seperti ini. Wa innahu nahani 'anis syajarati fa'asaituhu. Saya sendiri, Nabi Adam, katanya Nabi Adam, pernah dilarang untuk mendekat kepada syajarah buah khuldi, syajaratul khuldi istilahnya. Saat itu justru saya melanggar arahan-arahannya. Nafsi, 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 katanya Nabi Adam. Nafsi, masing-masing. Ayo cari selamat masing-masing. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Sono cari kepada yang lain saja, minta tolong kepada yang lain, minta syafaat kepada yang lain. Coba cari Nabi Nuh. Akhirnya para jemaah sekalian, mereka mencari Nabi Nuh. Fayatuna Nuhan, mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaquluna, ya Nuh, Nabi Nuh, innaka anta awwalur rusul ila ahlil ard. Engkau adalah Rasul yang pertama yang diutus ke bumi. Wa qad sammakallahu 'abdan syakura. Engkau mendapatkan gelar dari Allah sebagai abdan, hamba syakura yang selalu bersyukur. Isfa lana ila rabbik, ya Nabi Nuh, tolong memberi syafaat kepada kami, bantu kami agar kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau melihat sendiri bagaimana kami kebingungan, kami kepanasan, kami panik. Ala tara ila ma nahnu fihi,
Apa jawaban Nabi Nuh? Fayaqul, inna rabbi azza wa jalla qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Kamu tahu saat ini Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala marah, benar-benar murka. Tidak pernah murka dan tidak pernah marah seperti ini. Saya sendiri merasa malu. Wa innahu qad kanat li da'watun da'awtuha ala qaumi. Saya dulu pernah merasa salah untuk umatku. Aku hanya berpikir untuk diriku sendiri. Saat itu saya berdoa agar bagai umatku semuanya hancur. Malu saya, malu. Aku pernah berdoa untuk umatku, di mana saya mohon kepada Allah agar umatku dibinasakan. Nafsi, 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 katanya Nabi Nuh. Nafsi, masing-masing cari selamat sendiri sono. Idhabu ila ghairi, cari kepada yang lain, minta tolong kepada yang lain. Idhabu ila Ibrahim, coba minta tolong kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka mencari Nabi Ibrahim, kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim. Fayaquluna Ibrahim anta nabiyullah wa khaliluh. Nabi Ibrahim, engkau adalah nabinya Allah, engkau adalah Khalilullah, kekasih Allah, min ahlil ard, dari penduduk bumi ini. Engkau dikenal sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Isfa' lana ila rabbik, berilah syafaat kami, pertolongan kami. Bagaimana kepastiannya ini? Engkau tahu bagaimana kami panik, engkau tahu bagaimana kami kebingungan. Minta tolong kepada siapa, kami ini kepanasan, sudah capek. Fayaqulu lahum, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar murka hari ini, benar-benar marah hari ini. Tidak pernah murka, tidak pernah marah semacam ini. Saya juga takut, katanya Nabi Ibrahim. Wa inni qad kuntu kadzabtu salasa kadzabat. Saya itu pernah merasa salah di hadapan Allah 3 kali saya berdusta. Sebagaimana keterangan di dalam hadis itu para jemaah sekalian. Karena itu katanya Nabi Ibrahim, nafsi, 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 masing-masing cari selamat sana. Minta pertolongan kepada yang lain, cari yang lain. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Musa, coba minta tolong kepada Nabi Musa, minta syafaat kepada Nabi Musa. Ini para jemaah sekalian, akhirnya mereka mencari Nabi Musa alaihissalam. Ketemu dengan Nabi Musa, fayaquluna ya Musa, Nabi Musa, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Faddalakallah birisalati wa bikalami, engkau mendapatkan gelar luar biasa, kalimullah, orang yang pernah berdialog langsung dengan Allah. Isfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih, tolong beri syafaat kami. Bagaimana kami ini, kepastiannya seperti apa? Apakah kami dimasukkan surga atau kami dimasukkan neraka? Tolong kepastiannya seperti apa? Engkau tahu sendiri kami kebingungan, kami panik, kami kepanasan. Fayaqulu inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah. Hei manusia semuanya, tolong. Pada diam semua, saya juga ketakutan, kata Nabi Musa. Kenapa ketakutan? Karena Allah sangat marah. Allah murka. Tidak pernah murka semacam ini, tidak pernah marah semacam ini. Dan saya juga pernah merasa salah. Wa inni qad qataltu nafsan lam umar
biqatliha. Saya pernah membunuh tanpa diperintah. Saya malu di hadapan Allah. Nafsi, 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 masing-masing. Udah cari yang lain. Idhabu ila ghairi. Cari yang lain, minta syafaat kepada yang lain, minta pertolongan kepada yang lain. Idhabu ila Isa. Coba pergi kepada Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya para jemaah sekalian, manusia yang begitu banyak itu mencari kemana Nabi Isa. Fayatuna Isa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Isa. Fala yaquluna ya Isa anta Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa kallamtan nasa fil mahdi sabiyya ishfa' lana ala tara ila ma nahnu fihi. Nabi Isa, engkau utusan Allah, engkau kalimatullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Isa alaihissalam melalui Nabi Malaikat Jibril, kemudian Siti Maryam menjadi hamil, wa ruhum minhu wa kallamtan nas. Kemudian Nabi, ya kan hebat itu. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam? Kejadiannya tidak punya bapak, hamil dari seorang ibu yang bernama Maryam. Engkau Rasulullah, engkau orang hebat, engkau orang istimewa. Wa kallamna nasal fil mahdi sabiyya, di waktu kecil engkau bisa berbicara. Karena itu isfa' lana, tolong kami hai Nabi Isa. Tolong kami. Cobalah lihat kenyataannya. Realitasnya kami seperti apa sekarang? Kebingungan, kami panik, kami kepanasan. Kami panik bagaimana? Kami ini masuk surga atau masuk neraka? Tolong dibantu. Fayaqulu Isa inna rabbi qad ghadibal yawm ghadaban lam yaghdab qablahu misla. Kau tahu manusia yang datang padaku, Allah hari ini marah semarah-marahnya, murka semurka-murkanya. Tidak pernah murka, tidak pernah marah semacam ini. Tidak pernah sebelumnya. Walam yaghdab ba'dahu mislah. Walam yadhkur dzamban. Kemudian Nabi Isa ya tidak menyebutkan dirinya melakukan dosa, tapi beliau takut, segan, nafsi. Masing-masing. Saya nggak berani matur kepada Allah. Saya nggak berani menyampaikan permohonan kepada Allah. Idhabu ila ghairi. Idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pergi sana. Cari yang lain. Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah sekalian. Akhirnya mereka semua orang yang ratusan juta bahkan miliaran itu mencari orang yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayatuna Muhammadan. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad. Fayaquluna ya Muhammad anta Rasulullah wa khatamul anbiya. Dicari Nabi Muhammad, dipanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, engkau utusan Allah, engkau nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelah engkau ya Rasulullah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar. Dosamu telah diampuni sama Allah, dosa yang lalu, dosa yang akan datang, semua diampuni. Engkau orang bersih ya Rasulullah. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah kami syafaat ya Rasulullah, pertolongan ya Rasulullah kepada Allah, agar kami diselamatkan dalam situasi semacam ini. Kami ketakutan, kami panik, kami bingung.
Kami kepanasan, bagaimana ini? Isfa' lana. Fa inni tahtal arsh. Fa antaliku fa utiya tahtal arsh. Fa antaliku fa'ti tahtal arsh. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar orang minta syafaat, mendengar orang minta pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di bawah arasy, bersimpuh di sana. Fa'aqa'u sajidan, sujud Rasulullah li Rabbi azza wa jalla. Summa yaftahullah alayya min mahamidihi wa husni sana'i alaihi syai'an la yaftahuhu ala hadin qabli. Akhirnya para jemaah sekalian, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala, kata Kanjeng Nabi ini, membuka kepadaku. Membuka apa? Membuka untuk memberi syafaat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad. Di mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji sebelumnya, karena Allah saat itu marah, kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para jemaah sekalian, summa yuqal, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Ya Muhammad, irfa' ra'sak. Bangun, hei Nabi Muhammad, angkat kepalamu dari sujudmu. Sal tu'tah, washfa' tushaffa'. Sekarang kau minta apa? Akan aku berikan, katanya Allah. Kau akan memberi syafaat, akan aku bantu, akan aku beri jalan. Akhirnya fa'arfa'u ra'si, Rasulullah mengangkat kepalanya dari sujudnya. Fa'aqulu, kemudian katanya Nabi Muhammad, ummati, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Pertama kali yang diingat adalah umat Nabi Muhammad, kita ini saudara. Bukan istrinya, bukan keluarganya, bukan. Tapi Rasulullah menyampaikan, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, tolong umatku ya Allah, tolong umatku wahai Tuhanku, tolong. Fayuqalu ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman min abwabil jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masukkan, bawa itu umatmu untuk dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, dari pintu kanan surga. Sono, masuk ke sana. Allah. Rasulullah diberi wewenang untuk mencari umatnya agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa dihitung, tanpa ditanya. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk di dalamnya. Orang masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Masuk surga tanpa dihitung, tanpa ditanya. Karena apa? Mendapat syafaat, mendapat pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu para jemaah sekalian, inilah yang saya katakan syafaatul uzma. Syafaat yang agung, pertolongan yang agung yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita mencari cara bagaimana sekiranya diberi syafaat oleh Rasulullah. Ya, di antaranya baca sholawat misalnya. Karena Rasulullah berjanji, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan.
orang yang paling berhak mendapat syafaatku besok di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Shallu ala nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyak baca salawat. Orang yang paling berhak, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, orang yang paling berhak, orang yang paling utama menurutku besok di hari kiamat yang aku perhatikan adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Ini nggak main-main. Para sahabat dulu sudah sahabat dekat dengan Rasulullah, ahli salawat lagi. Jadi dari Zaid ibn Wahab telah berkata Ibnu Mas'ud kepada saya, wahai Zaid, jangan kau tinggalkan di hari Jumat untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Paling pendek ini 1000 kali. Jadi alfa marrah. La tada idza kana yaumul jum'ati an tusalliya ala nabi alfa marrah. Apa yang dibaca di sini? Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ini secara khusus ada. Atau redaksi yang lain. Perbanyak baca sholawat. Di antaranya yang bisa kita mendapatkan syafaat dari Sayyidina Rasulullah, pertolongan dari Rasulullah adalah doa setelah adzan. Jadi mangqala hina yasma'un nida, barang siapa mengucapkan doa setelah adzan ini, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ini dikatakan orang yang membaca doa ini setelah adzan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, orang tersebut akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma setelah selesai adzan, dia akan berhak mendapat syafaat, pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga orang yang akan mendapat syafaat dari Rasulullah siapa? Apabila ada orang yang meninggal, kemudian yang nyolatin banyak, mencapai 100 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Maka saudara-saudara sekalian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin muslimin yamutu." Kalau ada orang mati, fayaqumu ala janazati arba'una rajulan. Kemudian ada yang menyolati 40 orang, la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberi syafaat. Artinya apa? 40 orang ini akan memberi syafaat kepada orang tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi artinya apa? Syafaat sesama muslim iya bisa terjadi. Karena di dalam Sahih Bukhari juz 24 Saifah 290 dikatakan fayashfa'un nabiyyuna wal malaikatu wal mu'minun. Yang akan memberi syafaat ya para nabi, pertama sih Nabi Muhammad, para nabi juga demikian, para malaikat juga, wal mu'minun, orang-orang mukmin yang soleh. Jadi para ulama-ulama itu, guru-guru kita insya Allah akan memberi syafaat. Mana santri-santri saya, mana murid-murid saya. Ini para jemaah sekalian. Jadi besok ini penduduk surga kehilangan kawan yang dikenal di dunia, mungkin santrinya, mungkin saudaranya, mungkin istrinya, mungkin suaminya. Mana ya, dulu saya senang punya istri, dulu saya punya suami, dulu saya punya anak, dulu saya punya santri, dulu saya punya kawan. Seneng, suka ngobrol, ngopi-ngopi dulu seneng, sekarang nggak ada.
Akhirnya apa? Mereka akhirnya mendatangi para nabi, izin, karena mereka sudah ada di dalam surga. Jadi yaftaqidu ahlul jannah nasan kanu kanu ya'rifuna fid dunya, ya'rifunahum fid dunya. Ya, teman-temannya yang dulu dikenal di dunia itu kok nggak ada ya, rasanya hampa, nggak enak, sepi, nggak ada dia gitu kan. Fayatunal anbiya, mereka datang kepada para nabi, matur ini kondisinya semacam ini, tolong dong beri kesempatan kepada dia untuk saya kasih syafaat, saya kasih pertolongan. Akhirnya para jemaah sekalian, mereka memberi syafaat dan akan diterima. Yuqalu lahum at-tulaqa wa kulluhum tulaqa yasubbu alaihim ma'al hayat. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan dari neraka. La ilaha illallah. Jadi setelah Nabi Muhammad yang disebut syafaatul uzma itu, ya para nabi yang lain, orang-orang para sahabat, para orang-orang soleh juga akan memberi syafaat setelah dikasih izin oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mari kita taubat yang benar ya. Ayo, walaupun ngaji lewat kesempatan yang singkat ini ya, tobat kapok gitu. Syarat tobat ini tidak cukup dengan hanya membaca istighfar ya. Yang terpenting adalah menyesali dosa-dosa kita, kemudian beriktikad tidak mengulangi lagi, niat keluar dari dosa. Nah ini para jemaah sekalian, sengaja saya baca hadis yang berkaitan dengan perjalanan manusia besok di hari kiamat mencari syafaat dan pertolongan Nabi Muhammad SAW, sehingga menggugah kita untuk mahabbah kepada Rasulullah, perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Ini dari Karawang hadir Muhammad Abdurrahman. Kemudian Muhammad Mashari Halto Katana dari Pekalongan, Ihsan Halid dari Senggata hadir, Nuruddin dari Riau Pak Kiai, Yayu Sri Utami dari Hong Kong hadir, Jojo Assalamualaikum Pak Kiai, ya waalaikumsalam, Fauzan Amin, kemudian Raden Rahmatullah Jakarta, Jojo dari Dumai, Muhammad Nur Khotim Tangerang Selatan, nyimak Pak Kiai ya, mudah-mudahan manfaat. Fitri Mariadi Bekasi hadir Pak Kiai ya, dari Pelabuhan Ratu, ini namanya unik ini, hadir Pak Yai ya, alhamdulillah. Kemudian Bonzan Purwakarta hadir, dari Bima Ari Ciwintara hadir, dari Brau Ardianto Aril hadir, kemudian Andi Wibowo Bintara Pak Kiai ya, Abu Hilal Al Askari Bondowoso Jawa Timur Kiai hadir, alhamdulillah. Mari kita baca sholawat, sambungkan hati kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya baca salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.
Hadanallahu ayyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.